Matahari kian meninggi ketika perahu yang kami sewa berangkat dari dermaga Muara Kamal, Tangerang. Perahu berbadan lebar yang dioperasikan 2 anak buah kapal itu melaju pelan membawa kami ke gugusan pulau kecil yang penuh dengan sejarah panjang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan sengaja ditempuh Muara Kamal, bukannya dari Muara Angke atau Ancol, karena pulau-pulau yang akan kami kunjungi lebih dekat ke arah Tangerang dibanding Jakarta Utara. 45 menit berlalu, akhirnya kami tiba. Terlihat pulau kecil yang memiliki bangunan benteng pertahanan militer, yaitu Pulau Kelor atau yang disebut dengan juga Pulau Kerkhoff. Pulau ini terbilang kecil karena ukuran yang kecil itu, konon orang mengibaratkannya sebesar daun kelor. Lalu ia dikenal sebagai Pulau Kelor, dan bentuk pulau ini jika dilihat dari atas memang seperti bentuk daun, tapi orang Belanda mengenalnya sebagai Pulau Kerkhoff. Entah apa artinya. Di sisi pulau yang agak lebar, disitulah benteng Martello berdiri. Sementara di sisi pulau yang lain yang agak sempit hanya tanah datar dan pasir putih serta ditumbuhi semak-semak. Pulau ini tidak berpenghuni karena tidak ada sumber kehidupan di dalamnya. Namun kondisi ini sebenarnya menguntungkan bagi benteng Martello, setidaknya lebih aman dari pengaruh buruk manusia. Air lautnya bersih dan jernih, dipadu dengan warna merah dari batu bata, serta beberapa pohon besar di sisinya, dan keseluruhan kombinasi ini menghasilkan paduan yang spektakuler. Dalam sejarahnya, pulau ini merupakan salah satu pertahanan VOC dalam menghadapi serangan Portugis pada abad ke-17. Sisa pertahanan militer Belanda di Pulau Kelor adalah benteng Martello. Namun demikian, objek sejarah benteng Martello kondisinya sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan abrasi yang cukup parah yang juga berdampak pada luasan pulau. Apakah Anda pernah melihat foto benteng di tengah pulau yang disebut-sebut sebagai Pulau Onras? Nyatanya, benteng tersebut berada di Pulau Kelor. Benteng Martello tersebut berdiri gagah menatap laut dari berbagai sisi. Ada 3 benteng Martello di Kepulauan Seribu, yaitu di Pulau Kelor, Pulau Onras, dan Pulau Bidadari. Namun benteng Martello di Pulau Kelor yang masih benar-benar utuh. Bahkan di Pulau Onras, Anda tidak akan bisa melihat benteng tersebut dan hanya tersisa fondasinya saja. Martello merupakan menara untuk tujuan militer berbentuk lingkaran yang biasanya dilengkapi dengan senjata yang bisa manuver 360 derajat untuk menembak musuh. Menurut pendiri Ki Asep Kambali, yang juga sering menjadi pemandu wisata sejarah, menyebutkan bahwa Martello di Pulau Kelor seperti Martello yang ada di Inggris. Benteng Martello ini cukup luas, bangunan bundar yang sekarang ada hanyalah pusat atau titik tengah dari keseluruhan benteng. Masih ada tembok besar berjarak 100 meter dari pusatnya yang mengelilingi menara utama, namun karena proses abrasi, kini bibir pantai hanya berjarak beberapa langkah saja dari benteng Martello yang tersisa.
Bekas-bekas tembok yang ada di sebagian sudah rubuh dan teronggok begitu saja di pantai, dan sebagian lagi bahkan sudah terendam air laut. Untunglah sekarang sudah dibangun beton-beton penahan ombak sehingga diharapkan tidak lagi terjadi abrasi. Perjalanan kami lanjutkan dan perahu kami bersandar di dermaga beton Pulau Onrus. Pulau kecil yang tidak bisa dilepaskan dari masa kelam penjajahan di Nusantara. Menurut catatan sejarah, tahun 1619, armada dan tentara VOC berkumpul di sini untuk mempersiapkan penyerangan kota Jayakarta. Sejak saat itulah, kerajaan-kerajaan di Nusantara jatuh ke tangan Belanda. Karena strategisnya, Pulau Onrus menjadi perebutan antara Belanda, Inggris, dan Portugis. Oleh pemerintah DKI Jakarta, Pulau Onrus ditetapkan sebagai cagar budaya yang dikelola oleh UPT Taman Arkeologi Onrus. Di sini kita akan melihat bangunan sisa-sisa kolonialisasi.
Selain itu, juga terdapat makam keramat tokoh DITII SM Kartosuwirjo. Pulau Onrus atau Unrest dalam bahasa Inggris yang artinya tidak pernah beristirahat. Ya, Pulau Onrus memang pulau yang sibuk di masa lampau. Pulau ini memiliki banyak kisah misteri yang mencekam. Pulau Onrus merupakan salah satu bagian dari Kepulauan Seribu. Pulau ini tak jauh dari Pulau Kelor, Pulau Bidadari, dan Pulau Cipir. Pulau Onrus dahulu kala menjadi tempat galangan kapal pada masa VOC. Galangan kapal merupakan tempat untuk membangun dan memperbaiki kapal-kapal. Pulau ini menjadi persinggahan sebelum masuk ke Batavia. Dan pada tahun 1930-an, Pulau Onrus difungsikan sebagai asrama haji bagi para penduduk yang akan berlayar menuju Arab Saudi. Selain itu, pulau ini juga menjadi pusat karantina haji yang kembali ke tanah air. Karantina haji sebenarnya hanya sebuah kamuflase semata. Penjajah Belanda khawatir mereka yang baru pulang haji akan membuat pemikiran dan ide baru yang menentang kekuasaan mereka. Pulau Onrus pun kemudian menjadi pulau tahanan para pemberontak penjajah.
Pulau ini juga menjadi saksi tewasnya para tahanan politik dan kelas berat lainnya pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Sejarah kelam Pulau Onrus belum selesai di sana. Pulau ini pun menjadi rumah sakit para penderita penyakit menular pada tahun 1960-an. Pulau ini juga ditetapkan sebagai pulau bersejarah pada tahun 1972 oleh Gubernur DKI Jakarta. Pulau Onrus lebih besar dari Pulau Kelor. Di sini terdapat bangunan yang difungsikan sebagai museum di mana para pengunjung bisa mempelajari berbagai kisahnya. Ada juga pemakaman Belanda yang memiliki cerita romantis di baliknya. Konon, seorang gadis Belanda bernama Maria van de Velde meninggal masih mengenakan gaun pengantinnya saat menunggu sang kekasih di Belanda. Maria meninggal karena penyakit pes yang mewabah. Dan menurut cerita, hantu Maria masih suka muncul pada hari-hari tertentu. Pasca kemerdekaan, justru Indonesia memanfaatkan pulau ini sebagai tempat karantina bagi penderita penyakit menular di bawah kontrol Kementerian Kesehatan. Setelah itu, tahun 1965, pengemis dan tunawisma ditempa pelatihan militer di pulau ini. Beragamnya sejarah yang mewarnai Pulau Onrus menyebabkan pulau ini punya situs sejarah yang bias. Dalam satu putaran mengelilingi Onrus, Anda seperti masuk ke dalam perjalanan Onrus dari tahun ke tahun. Yang paling mencolok tentunya puing-puing asrama haji yang amat memprihatinkan. Bukan hanya akibat letusan Gunung Krakatau yang menggilasnya, namun juga tangan kotor manusia yang membuat peninggalan sejarah ini makin memburuk. Mendekati bibir pantai, ada beberapa makam keluarga Cornelis van de Walk yang dulunya merupakan keluarga pengelola pulau ini. Makam ini juga berdekatan dengan makam pribumi yang kematiannya melompat 20 tahun akibat pemberontakan Zeven Provision. Tak ketinggalan, lagi-lagi makam pemberontak Kartosuwirjo menjadi primadona. Tidak memerlukan waktu lama untuk berkeliling pulau ini. Berbeda dari sebelumnya yang selalu dijadikan tempat kegiatan kontroversial, Pulau Onrus memiliki pemandangan yang juga menyenangkan. Hamparan laut membiru berpadu dengan pulau kelam penuh misteri merupakan pemandangan eksotis yang bisa Anda temukan di sini. Setelah berpuas diri dengan puing-puing bangunan di masa penjajahan, perjalanan kami lanjutkan menuju Pulau Cipir. Di masa lalu, Pulau Cipir berperan penting sebagai penyangga Pulau Onrus. Mengingat pulau ini dimanfaatkan untuk menampung para calon jemaah haji yang tidak tertampung di Pulau Onrus. Berdasarkan informasi yang terpampang di papan informasi, fungsi-fungsi bangunan yang terdapat di Pulau Onrus digunakan dalam rentang waktu tahun 1911 hingga tahun 1933. Bagian Taman Arkeologi Pulau Onrus dan tepat berada di Pulau Cipir.
Dan dahulu, kedua pulau ini terhubung oleh jembatan beton. Namun jembatan telah rusak akibat letusan Gunung Krakatau dan reruntuhannya menghilang karena naiknya permukaan air laut pemanasan global. Tahun 1911, pemerintah membangun pusat karantina haji di Pulau Onrus. Sebelum berlayar menunaikan rukun Islam kelima, para jemaah dikumpulkan di Pulau Onrus untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Mereka yang diketahui mengidap penyakit menular mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pulau Cipir. Saya jadi teringat Pulau Rubiah yang berhadapan persis dengan pantai Ibowi Diwe. Dan pulau ini juga dijadikan pusat karantina haji. Ternyata, keberadaan karantina haji Pulau Onrus memiliki misi politik. Kebanyakan dari pejuang yang melakukan perlawanan Belanda, mereka bergelar haji. Pulau Onrus dijadikan tempat untuk mengamati perilaku calon jamaah haji. Mereka yang kritis dan berpotensi memberontak setelah keluar negeri akan disingkirkan berlahan. Dengan dijangkiti penyakit lalu dimasukkan ke Rumah Sakit Pulau Cipir dan bahkan konon katanya mereka akan disuntik mati. Menyeramkan, namun runtuhan bangunan tua serta tembok kusam bersulam lumut daya tarik bagi pecinta sejarah. Menyusuri bangunan tua mencari fakta dan bukti masa lalu. Bagi pecinta bahari, mungkin pantainya tidak terlalu cantik. Polusi kota Jakarta membuat langit kelam abu-abu, sehingga tidak memantulkan warna biru terang di lautnya. Bangsal rumah sakit dan rumah dokter berdiri kokoh tanpa atap. Retakan tembok dan runtuhan batu bata juga berkisah betapa lama waktu yang telah dilalui. Ranting pohon merangga seolah jari-jari raksasa keluar dari tanah menggapai ke angkasa. Abrasi meluruhkan sebagian daratan Pulau Cipir. Beton pemecah ombak juga telah dipasang di beberapa sisi, namun tidak mampu menahan ganasnya ombak. Pondasi salah satu bangunan di tepi laut juga tergerus air laut.